Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV Edukasi Cryptocurrency. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan edukasi ya kepada YouTuber pemula bahwasannya untuk main di koin micin itu kita harus didasari dengan ilmu yang cermat. Jadi bukan asal-asal beli, bukan ngikuti FOMO. Kalau kita selalu main koin micin mengikuti FOMO, alamat depo kita akan semakin tipis dan bahkan terancam rakpul koin yang akan kita tradingkan. Karena apa? Bermain di koin micin ini lain seperti kita trading di koin-koin spot seperti di Indodax, Binance ya, semua trading spot resikonya tidak sebesar bermain di koin micin. Bermain di koin micin ini high risk, resiko tinggi. Ya, memang potensi cuannya besar, bisa kaya mendadak, tetapi bisa juga miskin mendadak. Kalau kita dengan nafsu ya main koin micin dan juga selalu beli di harga pucuk di saat dia pump atau kemakan FOMO. Jadi untuk trading di koin micin ini susah gampang, dikatakan susah tidak juga, dikatakan gampang tidak juga. Jadi butuh analisis ya yang tepat dan analisa fundamental secara mendalam maupun analisa teknikal atau analisis teknikal. Sebab langkah awal untuk bermain di token micin ini, bagaimana cara kita memilah token micin yang potensial. Baik token micin yang baru listing di CMC maupun yang sudah lama. Mana di antara token-token atau koin-koin yang akan kita perdagangkan itu yang potensial yang tidak terancam rakpul. Karena bermain micin ini resiko terjelek yaitu rakpul koinnya. Nah, bukan dalam arti kita tidak akan terkena rakpul. Jadi kalau kita didasari dengan ilmu, yang jelas kita bisa minimalisir resiko dari yang namanya rakpul. Begitu juga untuk potensi cuan, seperti XRP 2.0 ini, dia belum lama listing di CMC. Nah, dia sempat mencetak gila-gilaan, orang mendapatkan profit yang sangat besar memperdagangkan XRP 2.0 ini. Karena kalau kita lihat dari historical data yang ada di CMC, ya, dia pertama listing di tanggal 24 Juli 2023 di harga Rp4, PAM Rp7. Kemudian kebanting, ya sempat di harga 0,7 dibantingnya ya. Sampai dia dari 0,4 pembukaan, PAM lagi ke 2,7 ya. Artinya berapa persen itu PAM? Sampai 500% ya. Nah, dan dia sempat crash nolnya 4, 2723. Mungkin kalau dia lama crash 04 ini, banyak yang khawatir untuk serok, takut dan juga melakukan cut loss dan juga ada manfaatkan momen untuk serok. Ketika dia serok 04 2723, kemudian dia langsung recovery lagi 02, kill 30, itu cuannya luar biasa. Artinya beli 1 juta bisa dapat 1 miliar ya. Nah, itu hebatnya main di koin micin. Jadi ketangkasan, kecermatan, kepiawaian itu sangat dominan. Yang jelas ya, walaupun ilmu kita menguasai dalam dunia kripto, tetap dikombinasikan dengan yang namanya menetralisir hawa nafsu dari ketamaan dan kerakusan. Kalau kita tetap tamak dan rakus dalam trading, walaupun ilmu kita segudang setinggi langit, masih belum tentu cuan dan kita juga akan beresiko ya kalah dalam trading. Jadi tetap kedua itu disinkronkan antara hawa nafsu dan ilmu yang kita punya. Tuh teman-teman ya. Nah, untuk pemula yang baru bermain micin ya, kalau bermain micin tanpa dasar ilmu, siap-siap saja uangnya akan jadi abu. Ya, jadi harus belajar secara mendalam. Yang jelas dengan ilmu edukasi kripto secara mendalam itu akan bisa minimalisir resiko kita dari kerugian ya. Nah, ini saya ada buka kelas, lihat nomor WA saya di deskripsi channel kalau yang ingin mengikuti kelas. Di kelas itu diajarkan ilmu ya bagaimana cara menganalisa token micin yang potensial yang bagus untuk diperdagangkan dan juga analisis teknikal untuk menentukan open posisi masuk dan open posisi jual yang tepat. Bukan dalam arti teman-teman ikut kelas pasti kaya, pasti mendapatkan profit besar, pasti jadi miliarder, bukan itu ya. Masuk kelas itu untuk menambah ilmu agar teman-teman bisa menjadi seorang trader yang mandiri ya, yang percaya kepada analisis kita sendiri dan juga bisa memilah token yang mana potensial, yang mana yang layak untuk diperdagangkan, yang mana akan berisiko rakpul. Ya, dengan ilmu itu kita bisa minimalisir risiko kita. Jadi next time ya, dengan kita ikut kelas, belajar dan mendapatkan pengalaman dari tiap hari trading ya, karena saya stay-nya selalu di kelas dan tiap hari saya memberikan informasi tentang token yang akan terbang di kelas. Dan juga
kadang-kadang dari teman-teman kita yang dalam grup kelas itu memberikan informasi dan kita analisa sama-sama. Kalau bagus potensial kita masuk serentak seluruh peserta kelas, kalau tidak bagus ya jangan dimasuk ya. Tetap kita sharing tiap hari, sharing di kelas tentang kripto, dan itu akan menambah pengalaman kita tiap hari. Semakin kita sering trading tiap hari maka akan dapat pengalaman. Sesungguhnya ilmu yang bermanfaat itu yaitu pengalaman ya pribadi kita dari hasil kita trading, dan itulah akan menjadikan ilmu yang sangat berharga yaitu pengalaman. Dengan itu, dengan selalu sharing di dalam kelas tentang dunia kripto, maka akan semakin matang ilmu kita, dan next time kita akan bisa menjadi seorang trader yang betul-betul mandiri, percaya kepada diri sendiri, dan tidak gampang kemakan isu FOMO maupun pudar kalau kita bisa menganalisa sendiri ya token-token atau koin-koin yang potensial untuk disimpan masa yang akan datang. Nah, jadi token Michin ini teman-teman semuanya sangat menggiurkan sekali ya. Pumpnya tinggi dan juga ngebantingnya juga dahsyat ya. Jadi yang masuk di harga pucuk seperti sekarang Rp1 XRP 2.0, ketika dia ngebanting di posisi tadi ya 0 jadi 3, itu uang 1 juta tinggal berapa? Paling tinggal Rp10.000, tanpa panik kan? Justru ketika dia tinggal uang 1 juta tinggal Rp10, mau tambah muatan, mau serok, kita pasti takut kalau tidak memahami ilmunya. Yang berani serok lagi 1 juta lagi di saat nolnya 4 dari Rp1, ketika dia recovery ke 04 ke 01, bunuh 30 dia recovery 0,27 ini, maka uang 1 juta dia serok akan menjadi Rp1 miliar. Nah, itulah bermain di Michin. Jadi ketangkasan, kecepatan, dan keberanian. Keberanian ini bukan berani babi, tapi berani berdasarkan ilmu yang kita dapatkan ya dari segi analisis fundamental dan juga dari segi analisa teknikal. Karena banyak teknik yang diperlukan dalam bermain koin Michin ya, melihat liquidity-nya, melihat holdersnya, melihat kapitalisasi pasarnya, melihat sirkulasi supply-nya, melihat project-nya, utility-nya, ya sudah listing di manakah dia, info-info di Twitter-nya, jadi roadmap-nya, ya white paper-nya. Jadi banyak aspek yang akan dianalisa untuk menjadi acuan kita apakah token ini layak untuk diperdagangkan untuk jangka panjang maupun jangka pendek atau tidak. Nah, jadi bukan asal beli ikut-ikutan FOMO, tetapi butuh analisis yang cermat sebelum memutuskan membeli suatu kripto ya. Tetap disclaimer on your ya, semoga bermanfaat. Sampai di sini mengenai edukasinya, dan jangan lupa dibantu channel saya, like, share, serta komen. Terima kasih, dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.